Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Ketika kita membahas suatu hal, ya tentunya kita menginginkan yang kita bahas itu adalah sesuatu yang jelas, nyata, dan memang kita adalah pelakunya. Jadi kita tidak membahas sesuatu itu karena menurut ini, menurut buku ini, menurut kitab ini, kemudian kita juga bukan pelakunya. Berarti sebenarnya itu hanya kita sekedar menyampaikan cerita. Jadi semestinya ketika kita membahas suatu hal, yang kita bahas itu adalah sesuatu yang nyata bagi kita, sesuatu yang sudah kita alami, sesuatu yang sudah kita rasakan, sehingga kemudian kita tidak perlu sibuk untuk mencari referensi. Kita tetap butuh referensi, tetapi sebagai justifikasi atau sebagai penguatan. Nah, ketika kemudian baginda Nabi mengatakan bahwa serahkanlah sesuatu kepada ahlinya, itu artinya bahwa sejatinya yang dimaksud ahli itu adalah mereka yang sudah mengalami sendiri tentang apa yang disampaikannya. Ya, jadi bukan ahli untuk menceritakan sesuatu, bukan ahli menyambung-nyambungkan literatur, ya, bukan ahli dalam menghubung-hubungkan suatu statement, suatu peristiwa, ya, bukan ahli untuk menghafal semua hal-hal yang terkait dengan pembahasan itu. Tetapi sejatinya yang dimaksud oleh ahli, yang dimaksud baginda Nabi tentang ahli itu artinya bahwa dia sudah betul-betul sebagai pelakunya, sehingga tidak ada keraguan dalam menyampaikannya, dan apapun bisa dia jawab karena memang dia mengalami sendiri. Itulah yang disebut sebenarnya dengan pengetahuan hakul yakin, ya. Nah, kalau cuman sekedar pengetahuan tentang berdasarkan cerita, ya, berarti itu bukan hakul yakin. Misalnya, saya pernah berkunjung ke Monas misalnya, ya. Jadi ketika kemudian kita di luar Jakarta dan ada yang bertanya tentang Monas, ya karena kita sudah pernah ke Tugu Monas, jadi kita bisa menceritakan secara detail, ya, tentang apa-apa yang sudah kita lihat, sudah kita rasakan, sudah kita alami ketika kita berada di Tugu Monas. Nah, orang-orang yang mendengarnya pun tentu bisa mengetahui bahwa, ya, dia bisa menceritakannya karena dia pernah ke Tugu Monas itu. Nah, ketika kemudian orang yang saya ceritakan tadi, ya, dia berkunjung di satu tempat dan ada yang bertanya tentang Monas, dia kemudian juga menceritakan. Tetapi yang diceritakan itu adalah berdasarkan dari
penceritaan saya gitu. Ya, bisa jadi mungkin dia juga dengan dengan begitu yakinnya menceritakannya ya, dengan detail ya, tetapi sekali lagi bahwa dia hanya mendengar cerita dari saya dan dia tidak pernah berkunjung ke Monas. Kemudian begitulah seterusnya, orang yang diceritakan oleh orang pertama tadi yang mendengar cerita saya, dia ke suatu tempat pun menceritakan hal yang sama. Nah, begitulah kemudian prosesnya ketika sebuah pengetahuan yang disebarkan ya melalui penceritaan ya, tanpa sebuah proses mengalami gitu. Nah, mestinya tadi yang menceritakan itu, yang harus dia sampaikan sebenarnya adalah bagaimana caranya supaya dia bisa langsung ke Tugu Monas itu. Jadi itu yang disebut sebenarnya sebagai metodologi. Jadi apa yang saya sampaikan dengan terkait dengan Tugu Monas yang saya ceritakan itu adalah sebuah situasi yang saya alami. Nah, saya pun kemudian tidak lupa mengatakan bahwa kalau kau mau ke sana, ini jalannya, ini caranya gitu. Tetapi mungkin yang saya sampaikan tadi dia lebih suka untuk sekedar menceritakan. Ya ngapain saya ke Tugu Monas gitu, jauh-jauh gitu, padahal saya sudah mendengar ceritanya. Nah, jadi yang dimaksud dengan metodologi tadi itu adalah yang saya sampaikan adalah cara bagaimana supaya dia ke Monas ya. Jadi kalau misalnya saya menceritakan itu ketika saya di Makassar, ya saya akan mengatakan bahwa kamu naik pesawat ya. Nah, setelah naik pesawat ya kamu naik kereta ya, setelah naik kereta kamu naik Gojek misalnya, dan sampailah kamu beli karcis untuk masuk ke dalam. Nah, itu yang saya sampaikan itu adalah metodologinya. Jadi ya saya tidak perlu menceritakan secara detail bagaimana itu Monas, karena ketika dia melakukan metodologinya untuk sampai ke Monas, dia akan mengalami sendiri. Dan ketika mungkin sampai di sana dia merasakan Monas, dia tentu punya pengalaman sendiri, dan bisa jadi cara penceritanya pun juga berbeda dengan saya. Nah, yang terjadi hari ini adalah banyak orang yang tidak menceritakan tentang metodologi beragama itu. Dia menceritakan ya tentang apa yang dialami oleh yang didengar pertama sumbernya. Jadi yang sampai kepada orang itu adalah hanya cerita-cerita tentang agama, padahal mestinya mereka harusnya mengalami langsung gitu. Jadi itulah pentingnya dakwah tentang metodologi beragama, karena ketika metodologi itu dijalankan, maka otomatis mereka yang mengikuti itu menjalankan metodologi juga akan beragama secara hakul yakin, bukan beragama secara pengetahuan. Itu. Jadi ini hal yang sangat krusial ya, sehingga kemudian terjadilah distorsi yang luar biasa. Agama hanya menjadi sebuah cerita, agama hanya menjadi sekedar pemahaman dan pengetahuan belaka. Ya, contoh nyata tentang akhirat. Akhirat itu mestinya dialami, bukan sekedar diceritakan, bukan sekedar mendengar cerita tentang akhirat. Termasuk Mi'raj misalnya gitu. Jadi ini yang sangat fatal sebenarnya ya. Orang beragama saat ini hanya menjalankan
cerita-cerita saja. Ya, contoh yang paling nyata misalnya ya baca Quran gitu. Quran itu adalah sebuah petunjuk. Semestinya ya kita memahaminya dari terjemahannya. Tetapi sekarang penekanannya lebih kepada membaca bahasa Arabnya. Ya katanya dapat pahala, ya nggak ada masalah kalau memang Anda meyakini tentang itu. Tetapi ya yang paling nyata itu Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk. Jadi bacalah dia terjemahannya, pahami artinya. Walaupun Anda menghatamkan 1000 kali, tapi kalau tidak mendapatkan petunjuk itu apa gunanya? Ya karena itu tadi, Anda hanya mendapatkan cerita. Nah, semestinya adalah Anda mengalaminya gitu. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang mesti kita lakukan adalah bagaimana menjalankan metodologi beragama itu. Dengan menjalankan metodologi beragama itu, maka kemudian kita bisa mengalami atau punya pengetahuan secara hakul yakin tentang agama itu. Ini yang mesti kita luruskan bersama-sama ya. Nah itu jadi sama dengan membaca Al-Quran tadi, yaitu pahami petunjuknya, bukan membaca dan membaca terus bahasa Arabnya, karena di dalamnya itu ada petunjuk. Itu yang harus kita ketahui gitu. Jadi sebenarnya petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran itu adalah untuk kita jalankan gitu. Misalnya nih ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala hidup dan matiku, ibadahku, hidup dan matiku semua untuk Allah. Orang cuma membaca itu. Nah, itu kan harus dipraktekkan. Bagaimana caranya supaya seluruh hidup dan mati kita, ibadah kita, aktivitas kita semua untuk Allah. Itu harus dipraktekkan. Bukan hanya dibaca, bukan sekedar dibaca. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Di situ ini contoh ya, misalnya dalam Al-Quran dikatakan kamu berjalan lurus saja. Nah itu anggaplah itu adalah arti Indonesianya ya, tetapi kita cuma sekedar membaca. Nah terus setelah kamu jalan lurus belok kiri ya, nah itu ya artinya ini dalam bahasa Arab, tapi arti Indonesia seperti itu misalnya ya. Tetapi kita cuma membaca dalam bahasa Arabnya. Kita tidak mencoba memahami bahwa di depan itu kita disuruh belok kiri. Kita cuma membaca jalan lurus, kemudian di depan belok kiri. Itu aja terus kita ulang-ulang gitu. Padahal itu adalah sebuah petunjuk supaya kita berjalan lurus, kemudian di depan kita belok kiri. Tapi ya karena kita nggak paham, kita cuma baca aja. Sama tadi tuh kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu adalah sesuatu yang harus kita praktekkan, bukan untuk kita baca terus gitu. Ya. Jadi banyak hal yang ternyata harus kita perbaiki kembali ya. Kita melihat kembali ya, ternyata banyak distorsi yang selama ini kita tidak sadari gitu, karena dogma itu mungkin sudah terlalu akut ya. Kemudian ada sebuah situasi memang yang
memang agak-agak berat ya untuk bisa meruntuhkan dogma-dogma itu gitu ya. Nah, memang betul yang dikatakan baginda Nabi bahwa umat akhir zaman itu memang ya luar biasa penyakitnya, yaitu hubu dunia, itu kecintaan kepada dunia ya. Padahal nyata-nyata kan ayatnya banyak, tetapi ya kita sekedar membaca aja bahwa kecintaan kepada dunia itu adalah hijab, menghalangi kita untuk mendekat ke Allah dan sebagainya. Itu kan banyak ayat-ayatnya yang berbicara tentang itu. Dunia itu hanya sebuah permainan, senda gurau, itu banyak. Tetapi ya dasar ya kita hanya membaca itu, sama tadi yang saya katakan bahwa berjalan lurus nanti depan belok kiri. Kita cuma membaca itu, tapi kita tidak belok kiri gitu. Kita lurus saja, tapi kita membaca belok kiri. Jadi akan menjadi lucu jadinya kalau kita memahami ya. Ya makanya marilah kita mencoba untuk mereview kembali cara beragama kita, cara kita memahami petunjuk ya. Jadi beranilah untuk mengambil sebuah resiko gitu ya, karena sebenarnya jangan sampai karena ada ancaman neraka misalnya ya, ancaman dosa dan sebagainya, sehingga kita tidak berani untuk mempertanyakan hal-hal yang seharusnya harus kita pahami gitu ya. Jadi janganlah kita hanya beragama secara dogmatis ya. Oke, untuk saat ini itu aja yang saya mau sampaikan di konten kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.